Nah, ini dia. Kita akan ngebahas sebuah hal yang ada kaitannya dengan logika dan rezeki. Jadi, kalau kamu suka dengan tameng kehidupan, kamu bakal suka banget dengan materi logis ini. Selamat datang hari yang cerah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini topik yang akan kita bahas itu keren banget loh. Kenapa saya bilang keren? Kok tumben bilang keren? Gimana nggak keren? Kita akan belajar gimana caranya menggunakan logika. Betul, kamu nggak salah mendengar. Gimana caranya menggunakan logika agar duit kita, si izin Tuhan makin banyak, rezeki kita makin bagus, dan satu lagi nih para jomblo. Jomblo yang pengen dapat pasangan bisa dapat pasangan, tapi bukan dengan sihir atau lagi hal yang nggak masuk akal. Kita dapatkan dia dengan logika. Gimana caranya? Nah, ini dia. Silahkan kamu simak saja. Tetap melakukan apa yang sedang kamu lakukan. Tapi dengerin saya deh. Barangkali ini dia titik awal perubahan hidup kamu. Kita mulai gini. Teman-teman, saya ingin kamu tahu satu hal. Saya sebagai sahabat kamu di taman kehidupan itu sebenarnya paling bahagia kalau kamu bahagia. Itu dulu. Saya ulangi ya. Saya sebagai sahabat kamu di taman kehidupan itu paling senang kalau kamu sebagai sahabat saya itu bahagia. Loh, kenapa? Nah, ini logika. Kamu itu sebenarnya salah karena selama ini diajarin untuk bisa mendapatkan sesuatu, kamu harus berusaha. Disitulah salahnya. Yang benar itu ikuti cara saya. Kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu, bahagiakan dulu dirimu dengan kebahagiaan orang lain. Nah, ini dasar dari pelajaran hari ini. Kalau selama ini kamu berpikir logika itu 1 tambah 1 sama dengan 2, itu salah. Yang benar, bahagiakan dulu orang lain, kemudian kamu bahagia dengan kebahagiaan orang lain tersebut. Maka kamu akan mendapatkan lebih dari apa orang lain tersebut dapatkan. Kita ambil contoh. Coba sekarang ya, saya ingin kamu cari deh di sosmed teman kamu yang paling sering posting tentang hubungan dia sama pasangannya. Ini buat yang kamu pengen punya pasangan. Dulu ya, cari di sosmed kamu orang-orang yang kamu follow yang dia tuh hampir setiap saat memposting hubungannya dengan pasangan. Misalnya foto-foto berdua lagi jalan-jalan sama pasangannya gitu ya. Nah, kamu cari teman kamu yang kayak gitu. Kemudian kamu pandangi foto mereka berdua. Saya mau tanya sama kamu, jujur ya, ketika diri kamu memandangi temanmu sendiri yang lagi pasang foto bareng pasangannya, jujur nih, diri kamu ngerasain apa? Apakah kamu merasakan biasa saja, Mas? Atau justru, mohon maaf, kamu ngerasa iri? Iri sih, nggak bisa dibohongi. Atau bahkan, jangan-jangan kamu malah ikut merasa bahagia. Saya kasih tahu ya, orang yang ngerasa iri itu beneran pertanda bahwa dalam dirinya dia ngerasa nggak mampu. Saya ulangi, ketika kita melihat kebahagiaan orang lain, tapi di dalam diri kita ada perasaan iri, sedikit saja, maaf. Dalam psikologi itu, dia mengatakan bahwa aku sebenarnya tidak mampu untuk menjadi dia. Jadi, kalau ada orang berkata iri, pertanda tidak mampu, itu sangat benar. Nah, sekarang kita nggak usah nunjuk orang lain. Kita nggak usah nunjuk siapa yang barusan iri sama kita. Kita lihat diri kita sendiri, jujur. Apa hal yang dalam hidup kamu yang paling bikin kamu iri? Ketika kamu melihatnya pada orang lain, saya ulangi, tolong jawab dalam hati aja ya. Kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Gak usah nunjuk kiri kanan, gak usah mikirin teman kita yang kelakuannya banyak nyeri. Kita lihat diri sendiri, berkaca. Apa kabar? Di hal apapun yang kita irikan dalam hidup kita, di saat itulah atau di hal itulah kita pasti banyak kurangnya. Ya kan? Kita ngiri melihat orang lain yang bisa beli mobil, pasti kita susah beli mobil. Kita ngiri melihat orang lain yang udah berkeluarga, pasti kita susah bikin keluarga yang bahagia. Kita ngiri melihat orang lain yang banyak duit, pasti kita susah dapat duit. Udah itu aja. Benar, ini fakta loh. Coba kita lihat deh, kenapa bisa gitu? Kok masalahnya dukun bukan saya?
Bukan dukun itu ilmiah. Secara psikologi, ketika kita ngiri dalam hati yang terdalam, dia berkata, aku tidak mampu menjadi seperti dia. Benar, dia nyumpahin dirinya sendiri tidak mampu. Itu fakta. Nah, sekarang kalau gitu obatnya gimana, Mas? Saya sudah bosan dengan keadaan ini. Obatnya itu sepele, cuma satu. Ayo kita belajar bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Yuk, saya ulangi, obatnya sederhana teman-teman. Ayo kita bahagia yuk dengan kebahagiaan orang lain. Mau? Saya tahu banget pertanyaan kamu pasti gini ya. Saya pengen sih mas, bahagia sama orang lain. Dia sukses, dia bahagia, tapi susah mas. Saya tahu ngiri itu nggak boleh, tapi susah. Karena apa? Saya nggak tahu kenapa. Kok saya bisa jadi orang tuh ngirimin gitu mas? Saya juga pengen sembuh loh mas. Kalau bisa, karena ini susah loh. Menghilangkan perasaan iri itu bukan yang kamu rasakan. Nah, sama saya juga dulu pernah di posisi kamu. Obat ini gimana? Obat ini gini. Kalau kita ingin jadi orang yang bisa bahagia, bahagia itu kan perasaan. Perasaan itu sebenarnya bisa kita buat loh. Pakai apa? Coba, betul pakai kata-kata. Itu obatnya. Jadi kalau kita pengen bahagia, karena kebahagiaan orang lain, caranya gunakanlah kata-kata yang kamu keluarkan dari mulutmu secara rutin. Sampai perasaan bahagia itu muncul. Sehingga ketika perasaan bahagia itu muncul, rezeki kita pun akan sama atau bahkan lebih besar daripada orang yang kita rasakan bahagia tadi. Nah, sekarang gini prakteknya. Kita praktekin ya. Coba sekarang kamu cari-cari foto yang ada kaitannya dengan hal yang paling kamu bikin iri. Nah, pasti tahu dong. Tahu biasanya orang yang paling gampang itu orang paling sering kepo akan kehidupan orang lain. Ayo sekarang liatin lagi foto-foto atau foto-foto yang kamu lihat tuh bikin kamu misalnya melihat orang pamer foto beli baru, beli mobil. Ayo cari fotonya, kamu ambil fotonya, kamu liatin lagi. Kamu paling gampang iri ketika melihat orang foto bareng anak-anak itu, karena kamu belum bisa punya anak-anak itu kan. Ayo cari foto-foto yang kamu tuh bisa iri kepada orang yang ada di foto itu. Ayo cari. Sekarang juga kita praktikkan bareng ya. Sudah? Oke. Kalau emang belum, gak apa-apa. Kamu nanti tonton video ini berulang kali. Tapi sekarang saya akan menganggap kamu sudah menemukan fotonya. Dan saya akan ajarkan ritual seperti apa yang masuk akal yang kamu harus lakukan. Gini, saya nggak tahu foto seperti apa yang kamu pandangi. Apakah berkaitan dengan kekayaan atau berkaitan dengan kesehatan, jodoh atau rezeki. Yang ingin saya tahu, kamu sekarang lagi dalam keadaan sendiri atau rame-rame. Kalau sekarang kamu lagi rame-rame, mending nonton videonya nanti ya, ketika kamu sendiri. Dan kalau kamu sekarang lagi sendirian, bagus, alhamdulillah. Kamu bisa langsung praktek. Kamu duduk, jangan berdiri, jangan tiduran. Duduk senderan, punggung kamu ke tembok atau ke kursi. Tidak boleh dalam keadaan kamu terlalu tiduran dan juga tidak boleh berdiri. Duduk dengan tegak. Senderin badan kamu ke kursi. Sekarang sudah, oke. Nah, sekarang kamu tetap mendengarkan suara saya. Kamu pandangi foto yang saya suruh kamu cari tadi. Ikuti perkataan saya ya, kata demi kata. Sama persis dengan suara yang terdengar di telingamu. Jadi nggak boleh bisik-bisik ya. Ikuti kata-katanya sama persis sambil melihat foto yang kamu pegang ini. Oke, siap ya? Ikuti begini perkataannya. Saya ingin jujur. Saya ingin jujur dengan diri saya sesungguhnya. Saya menginginkan apa yang kamu dapatkan. Tapi jujur, aku merasa kurang mampu. Jujur, aku merasa tidak mampu. Aku merasa rendah. Aku merasa tidak layak. Tapi aku senang sekali ketika kamu bahagia. Kebahagiaanmu adalah yang paling utama untukku. Saya doakan kamu semakin bahagia. Kamu semakin bahagia. Kamu semakin bahagia. Saya bahagia karena kamu bahagia. Ulangi lagi. Saya bahagia karena kamu bahagia. Saya bahagia karena kamu bahagia. Terima kasih. Saya bersyukur. Saya ingin kamu semakin bahagia. Selesai. Selesai. Coba lihat tuh, bibir beneran senyum apa enggak? Ayo jujur. Nah, itu bahkan kadang-kadang air mata kita keluar ya. Bener nggak sih? Air mata keluar itu pertanda apa ya? Pertanda apa yang saya berikan kepada kamu nih bener-bener kena banget ke hati kamu.
tepat sasaran. Obatnya jelas ya. Nah, coba sekarang kamu praktikin ini setiap hari, terutama sebelum tidur. Apa yang akan terjadi? Diri kamu akan hilang perasaan irinya sedikit demi sedikit. Dan diri kamu hebatnya akan menjadi manusia yang sama seperti sahabat tameng kehidupan yang lain yang udah lulus tameng kehidupan. Tuh, mereka merasa bahagia kalau melihat orang lain bahagia, bukan ngerasa iri. Ingat pesan saya, ingat ini benar ya. Ketika kita bahagia dengan kebahagiaan orang lain, rezeki kita itu pasti akan membaik. Kehidupan kita pasti akan membaik. Kesehatan kita pasti akan membaik. Dan yang paling aneh, bisa jadi loh, doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, Allah semesta alam, itu satu persatu malah terkabul. Itu aneh ya, tapi nyata. Kenapa ya? Jawabannya, karena Tuhan, Allah itu pengen jadi kita orang memantaskan diri dulu. Dan dengan melakukan apa yang saya ajarkan ini, kita jadi orang yang tidak irian lagi sama orang lain. Dan itulah yang Tuhan mau. Dan itulah yang menurut pandangan Tuhan, kita pantas mendapatkan apa yang kita doakan. Jelas ya? Lihat lagi. Alhamdulillah. Udah, silahkan kamu praktikkan ini setiap malam. Tonton video ini berulang kali dan sekali lagi kamu bisa tonton sambil baca komentar. Ya, karena biasanya komentar-komentar dari tameng kehidupan itu kan positif semua dan menginspirasi juga ya. Terutama ketika mereka sharing seberapa berhasilnya tameng kehidupan buat hidup mereka. Ingat, kalau mereka bisa, kamu pun juga pasti bisa. Konsisten ya, konsisten mendengarkan dan mempraktekkan tameng kehidupan. Sehari satu aja, itu dia kuncinya. Sangat baik, kamu selalu dari tameng kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep going.